وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hambanya untuk hadir ke tempat-tempat kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 86 paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-Munawi menerangkan, ulama Al-Munawi ini seorang ulama, bahwa yang dimaksud dengan memerdekakan 70 budak itu hanyalah menunjukkan banyaknya apa? Pahala. Ada kalau hadis yang di atas dah. Apabila perempuan melahirkan anak lalu dia menyusui Allah, lalunya begadang semalaman menyusui anaknya, pahalanya itu seperti memerdekakan 70 budak. Pahalanya nih, pahala seorang ibu yang begadang menyusui anaknya atau sambil guring gak wajib menyusui Allah, itu pahalanya seperti memerdekakan 70 budak. Jadi maksudnya itu menunjukkan pahalanya banyaknya nangkaya itu aja sih. Pahalanya nangkaya pahala memerdekakan 70 budak. Demikian pula wanita ammah situ ya ammah lah ya, kalau lalakian abdun itu budak laki-laki abdun, kalau bebinian ammatun budak perempuan ammatun atau jariyah, budak yang hamil dari tuannya akan mendapat pahala besar. Sedangkan seorang budak perempuan yang hamil daripada petuanannya itu dia melahirkan, dia menyusui, itu
itu dapat pahala besar juga, sama kayak orang merdeka. Sebagaimana diterangkan pada hadis di atas. Hanya saja pada saat ini budak wanita itu sudah tidak ada. Budak laki-laki tidak ada lagi. Di zaman sekarang sudah dihapus perbudakan. Kita ini merdeka berdaan. Perbudakan sudah dihapus oleh Rasulullah. Dan menurut Al-Munawi, hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan, Tabrani dan Ibnu Asakir dari Salamah. Salamah ini pengasuh Sayyid Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ada Salamah itu perempuan dah. Itu adalah pengasuh daripada anak Nabi. Ada kalau anak Nabi yang meninggal waktu kecil namanya Ibrahim. Ibunya Mariatul Qibtiyah. Nah itu diasuh oleh Salamah. Salamah itu naran Mama Ulun lah. Mama Ulun istri Salamah. Memandang dengan penuh kemesraan antara sepasang suami istri termasuk ibadah. Nah jadi dua suami istri saling memandang, bini memandang laki, laki memandang bini, tapi pandangan dengan penuh cinta kasih sayang. Kadang memandang sambil menceleng kadang. Nah itu ibadah. Demikian pula ketika sepasang suami istri itu bercumbu rayu, berciuman, berpelukan, berayuan, bergumbal-gumbalan dan sebagainya. Nah itu pahala terus, nyalal bang sudahlah. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, Innar rajulan idza nazara ila imra'atihi wa nazarat ilaihi nazara Allah Ta'ala ilaihima nazra rahmatin fa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat zunubuhuma min khalali asabi'ihima. Rawahu Maisarah bin Ali warrafi an Abi Sa'idin Al-Khudri. Artinya apabila seorang lelaki atau seorang suami memandang istrinya, tapi sini memandang dengan penuh cinta dan kasih sayanglah, lalu istrinya membalas pandangan itu dengan penuh kemesraan, saling beradu pandang antara suami istri dalam rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sepasang suami istri itu dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Nah jadi dalam rumah tangga itulah bila dua laki bini ini akur, itu berberkah. Kenapa? Karena Tuhan memandang dengan pandangan rahmat. Nah jadi lamun hendak rumah tangga berberkah, dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Ta'ala, maka suami istri itu hendaklah saling mencintai, saling menyayangi, saling memandang dengan penuh kasih sayang, baru memandang nih. Dan ini berlaku seumur hidup. Kadang haratan anomnya telah sampai kayak sampai ini beradu pandang kayak dan ini tetap dapat pahala, tetap menghasilkan pandangan Allah Subhanahu, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suami memegang telapak tangan istri, nah japai tangan gini nih, sebagai rangsangan untuk bersetubuh. Ada mukadimahnya olah bila orang hendak jima atau japai tangan, melaba dan sebagainya. Nah, maka berguguran dosa-dosa mereka melalui celah-celah jari jemari. Nah, jadi guguran di sela-sela ini dosa bini, dosa laki. Walaupun misalnya kada hendak berjima,
no santai-santai aja sampai pakai tangan bini, apalagi kayak ini nah, tangan bini lawan tangan kita kayak ini, nah bertasbih namanya tak marasok. Nah, waktu santai duduk di kursi, duduk di bini dihiga sambil pakai tangan bini. Nah itu guguran dosa laki, dosa bini di sela-sela jari. Nah ini pasangan yang halal malah amun berpacaran dosa ya Allah, yang ada halal dosa terus, sampai mandang meraba dosa terus. Tapi kalau sudah halalnya sebenarnya jadi pahala. Nah ini anunya manfaatnya menikah. Pengertian dosa-dosa yang diampuni dalam hadis di atas adalah dosa-dosa kecil, Bang. Bukan dosa besar, bukan dosa-dosa besar. Namun dosa besar harus bertobat. Contoh misalnya meninggalkan sembahyang kan dosa besar. Kada diampuni dosa besar dengan memegang tangan istri harus bertobat. Contoh misalnya sembahyang diqadha sembahyangnya. Yang demikian adalah bila suami dan istri saling menjaga dirinya dari perbuatan zina. Dengan adanya pasangan yang halal, maka terjagalah dirinya daripada mencari nang haram ya Allah. Atau mengharapkan anak demi memperbanyak umat yang berkualitas. Jadi orang menikah, di antara faedah menikah yaitu dapat anak. Kemudian anak itu pulang dilajari agama supaya menjadi umat yang berkualitas. Namun kada dilajari agama sehingga jadi orang yang bodoh, orang yang jahil, kada berkualitas, kada mau dibanggakan. Jadi Nabi Muhammad berbangga-bangga dengan banyaknya umat itulah maksudnya umat sidin yang berkualitas juga. Amun umat sidin kada berkualitas kada sidin banggakan. Dan hadis di atas diriwayatkan oleh Maisarah. Maisarah itu lelakian inilah bin Ali bin dan Ar-Rafi'i dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya menikah inilah ada manfaatnya, ada faedahnya, ada penyakitnya juga. Ada faedahnya, ada penyakitnya. Amun dikira-kira seorangnya hendak menikah ya, tak banyak penyakitnya daripada manfaatnya, maka lebih baik dia tidak menikah. Lebih baik dia tidak menikah. Tapi kalau dikira-kira lebih banyak manfaatnya daripada penyakitnya, maka lebih baik menikah. Jadi menikah itu kada sepenuhnya disunahkan, tergantung keadaan, tergantung orangnya. Dan ulama pun berbeda pendapat pada menghukumi nikah. Ada yang mengatakan menikah itu lebih afdal daripada memfokuskan diri beribadah sunat. Ada juga sebagian mengatakan beribadah, memfokuskan diri beribadah kepada Allah itu lebih afdal daripada menikah selama dirinya tidak ingin menikah. Ada juga kayak tak. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat di zaman sekarang ya, itu lebih afdal kada menikah. Nah, jadi biasalah ulama ini berbeda-beda pendapat. Kenapa di zaman sekarang lebih afdal kada menikah? Karena kebiasaan menghasilkan nafkah tuh tangalih di zaman sekarang, dan menjaga akhlak
perempuan itu ngalih hijau zaman sekarang, karena di zaman sekarang ini banyak bebinian itu durhaka laki. Nah, itu memang penyakitnya dalam pernikahan nih. Kemudian ngalih hijau usaha. Nah, itu alasan orang yang mengatakan menikah itu lebih baik tidak dilakukan ya di zaman sekarang. Jadi juga mendapat lebih baik menikah aja daripada terjerumus kepada perzinahan. Ya beda-beda pendapat itu biasalah, tergantung orangnya. Lamun orangnya kada tapi hakun menikah, kada tapi ingin menikah, ya lehnya lebih fokus. Kayak Imam Nawawi kan, kada menikah sidin sibuk dengan ilmu dan ibadah. Bagi sidin terserah sidin. Nah, adapun faedah ini membaca di kitab lain lah. Faedah menikah. Nah, ini di antaranya dapat anak yang soleh, tentunya dididik. Namun kada dididik kada jadi anak yang soleh. Kemudian lagi faedahnya memecah syahwat. Nah, artinya ada menyalurkan nafsu syahwat kepada yang halal, kepada bini nih, sudah ada bini nah. Lalu pecah artinya kau menyalurkan nah. Ya kalau. Kemudian lagi manfaat menikah, ada yang mengurusi rumah tangga. Seorang suami itu terbantu dengan adanya istri dalam rumah tangga. Ya, kada repot lagi menang memasak dan bertetapan dan lain sebagainya. Kemudian lagi faedah atau manfaat menikah itu memperbanyak keluarga. Kita tahu lawan bintu hak kita tahu kan sebelumnya orangnya Allah, pas sudah kita menikahi anak sidin jadi keluarga bintu hak kita tak. Lalu bisi ipar, bisi bintu hak dan lain sebagainya. Banyak keluarga. Kemudian lagi manfaat menikah itu apa? Mendapatkan pahala berjihad ketika seorang suami menafkahi istrinya dengan nafkah yang halal. Itu seperti pahala berjihad. Nah, ya kalau. Nah, kemudian lagi manfaatnya, jika anak itu soleh, bisa anak soleh nih, sebab nikah, lalu jima, lalu hamil bini, lalu lahir anak soleh, maka dia akan mendapatkan berkah daripada doa anak soleh. Anak soleh itu pasti mendoakan kepada orang tuanya, dan itu adalah pahala pensiunan. Pahala pensiunan maksudnya itu orangnya sudah pensiun dikubur. Kalau lagi beramal ibadah, cuma ada pahala masuk. Kayak gaji pensiun lah ibaratnya tah. Pokoknya kan lagi begawi ya dapat. Nah, kayak itu juga doa anak yang soleh ini itu seperti pahala pensiunan bagi mama abahnya sudah meninggal dunia. Nah, kemudian lagi manfaatnya menikah, dapat anak tuh deh. Nah, seandainya anak yang meninggal dunia sebelum balik, maka anaknya itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya nanti di akhirat. Ada pendapat mengatakan dengan syarat anaknya diakikahi. Anaknya setelah diakikahi, karena sebelum diakikahi itu ya anak kita ini tersanda lawan Tuhan. Lalu kita tebus dengan cara mengakikahi dia. Akal itu kan artinya memerdekakan, menebus. Nah, lalu kita tebus dengan diakikahi, maka seandainya dia meninggal dunia sebelum balik, maka dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi misalnya ini nih di akhirat kena hendak dimasukkan ke dalam surga, jarnya ulun kada akan masuk surga, amun mama abah ulun kada dimasukkan juga ke dalam surga, tak paksa malaikat memasukkan mama abahnya ke dalam surga. Nah, jadi kemudian ada lagi penyakit nikah, itu kan dipandang dari segi manfaat faedahnya. Nah, jadilah pacangan banyak manfaatnya, banyak faedahnya baik menikah. Tapi amun pina
lihat situasi dan kondisi bina menimbulkan penyakit dalam rumah tangga, lebih baik kada menikah. Jangan. Apa itu penyakit-penyakit dalam pernikahan, dalam rumah tangga? Yaitu susahnya menafkahi dengan nafkah nang halal. Hal benar mencari nang halal, misalnya ada haram aja, itu penyakit dah. Penyakit. Sedangkan mencari nang halal hukumnya wajib. Kalau orang ini misalnya gawian nang haram, ya nang haram dinafkahkan kepada anak bini, itu penyakit dah. Lebih baik sebenarnya kada menikahnya daripada kayak itu. Misalnya di kampung itu kada gawian kecuali nang haram. Misalnya tuh. Tapi lamun berusaha ada jebang lah gawian nang halal. Nah, kemudian lagi penyakit dalam pernikahan apa? Ini taksir atau lemah daripada melaksanakan hak-hak kepada istrinya. Contohnya misalnya nang di bawah kada mau karas nih, kada usah menikah. Ya Allah, mengecewakan bini benar yalah. Tetipu benar kisah anak kayak orang yo menikah nih. Sakanya pas malam pertama kada mau karas nang di bawah. Apa nih tuh? Nah, itu lebih baik kada usah menikah. Penyakit juga itu tertipu orang. Kemudian amun kada sabar. Contoh misalnya tapi ini orang nang pemamayan. Di situ kan diperlukan sabar. Amun pacangan emosian orangnya baik kada usah menikah. Jangan bakalahi kena di rumah tangga. Bini merangut menembeleng bini itu kada sabar. Atau kada lembut. Jadi seorang suami itu dituntut untuk sabar, memikul atau menyandang apabila bininya nang jahat perangai, atau suami itu dituntut untuk bersifat lembut kepada bininya. Mun orangnya temperamental, bahaya tuh bininya tuh. Dia kada usah menikah daripada memukuli bini. Nah itu. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit dalam pernikahan apa? Anak dan bini membuat dirinya ini sibuk sehingga ketinggalan kewajiban, ketinggalan akhirat. Dulu waktu sebelum menikah biar ketujuh benar mengaji agama, ketujuh benar sembahyang ke masjid berjamaah. Pas sudah menikah ada congol-congol lagi. Nah tuh pernikahan itu jadi penyakit begini. Seharusnya kalau pernikahan itu menjadi berkah baginya, semakin berjangkau mengaji agama, semakin berjangkau ke masjid. Dia sudah berbini, sudah beranak, kada lagi mengaji agama, kada lagi sembahyang berjamaah di masjid. Nah itu penyakit itu. Pacaran kayak itu baik kada sama menikah. Nah itu ada manfaat menikah, ada penyakit dalam pernikahan. Jadi tergantung orangnya kayak apa. Dan tergantung keadaannya. Bila terbanyak manfaatnya lebih baik menikah. Kalau terbanyak penyakitnya baik terus sama menikah. Rasulullah, kembali ke kitab. Rasulullah SAW pernah memberikan keterangan bahwa ada kalanya seseorang suami, itulah yang itu pelatihan, bahwa ada kalanya seorang suami bersetubuh dengan istrinya, berkumpul nih jima nih. Lalu dengan persetubuhan itu dia ditetapkan atau ditakdirkan memperoleh pahala seperti pahala anak laki-laki yang berperang menegakkan agama Allah, lalu dibunuh musuh anak laki-lakinya itu di peperangan. Nah jadi gitu. Jadi Rasulullah pernah sidin meriwayatkan bersabda, apabila kita inilah menjima istri kita, cuman niatnya apa? Niatnya supaya dapat anak dengan sebab, walaupun misalnya takdirnya kada dapat anak, yang penting niat dulu. Niat sebelum menjima istri supaya kena istri ini hamil,
lalu kita dapat anaknya dididik sehingga cinta kepada agama Islam, lalu berjuang memperjuangkan agama Islam sampai dia terbunuh dalam membela agama Islam, itu kan guna pahalanya dah. Nah, maka orang nang jima tadi itu ini dapat pahala seperti punya anak yang berjuang membela agama Allah sampai anaknya tadi mati terbunuh dalam memperjuangkan agama Allah. Walaupun misalnya imbah jima itu kada ketianan nih. Nah, jadi kita jima itu jangan hendak nyamannya aja dah. Namanya hendak nyamannya aja, pahala aja Bang. Cuman niat bagus lagi. Nah, niat bagus lagi supaya dapat anak yang soleh yang memperjuangkan atau membela agama Allah. Nah, jadi dapat pahala kayak itu. Rasulullah bersabda demikian karena andai kata seorang suami yang bersenggama jima itu diberi anak, seandainya itulah diberi anak hasil jima lalu setelah dewasa anaknya itu berjihad, tentunya dididiknya ya Allah untuk cinta kepada agama, berjihad anak itu di jalan Allah hingga gugur di peperangan atau membela agama Allah. Seandainya ini diberi karunia anak toh diserbujur anaknya itu dididiknya dengan pendidikan agama sehingga cinta kepada agama. Walaupun misalnya kita ini bukan negara perang, tapi kan membela agama Allah tuh bisa dengan menuntut ilmu agama, ya kalau bisa berkhadam kepada ilmu agama, bisa mengajarkan ilmu agama tuh membela agama Allah juga, mati dalam menuntut ilmu agama, mati dalam fisabilillah juga. Artinya seandainya kira aku nih jima wan biniku nih dapat anak kena anakku nih ke sekolahkan pesantren, sekolah agama supaya ia tahu di agama, nyaman ini kena menjadi orang yang berilmu, beramal dan berdakwah di jalan Allah. Nah, itu diniatkan kita yang sebelum jima nih. Nah, itu artinya pas sudah dapat anak dasar wujud dianuakannya nang niatnya itu, dilaksanakannya niatnya itu untuk melajari agama kepada anaknya. Tentu dia akan memperoleh pahala besar abah mamanya deh nang jima deh lantaran amal perbuatan anaknya tersebut. Jadi sekalipun Allah yang menciptakan anak, kan mengolah anak kita Allah Ta'ala ya Allah, cuman sebabnya kita kan menghidupi serta memberi kekuatan Allah Ta'ala juga menghidupkan anak kita nih, memberi kekuatan dan kemampuan kepada anak melakukan perang di jalan Allah. Allah Ta'ala juga Allah memberi. Hakikatnya kita ini kan diri siapa Pak, diri kita jenama Allah Ta'ala, tapi yang menjadi sebab dari kelahiran anak ke dunia tidak lain adalah persetubuhan yang dilakukan kedua orang tua. Jadi orang tuanya dapat juga manfaatnya karena orang tuanya bang sebab nang anak itu. Yakni ketika memancarkan sperma ibunya mani di dalam rahim istri. Nah, ya Allah orang jima itu Allah. Lalu jadilah janin sperma abah nih termasuk ke rahim mama, lalu jadilah janin. Ya jadi kita nih asalnya janin hingga kemudian lahir menjadi anak manusia. Perlu diketahui bahwa bersenggama atau jima sebagai lantaran lahirnya anak ke dunia merupakan suatu peribadatan. Ibadahnya Allah jima ibadah. Ini sudah halal Bang. Bahkan seperti membunuh Yahudi.
yakni berdasarkan 4 alasan. Nah, kenapa menjima istri itu dikatakan ibadah? Karena ini dasarnya, 4 alasannya. Yang pertama, kenapa jima itu dikatakan ibadah? Karena sesuai dengan yang dicintai Allah. Nah, apa yang dicintai Allah? Yakni menghasilkan anak demi kelestarian dan kelangsungan hidup jenis manusia. Bahwa mun kata jima manusia ini kada ada kisah hamil, kada bisa generasi penerus. Ya Allah. Nah, amun kada ada generasi penerus, siapa yang meneruskan dakwah Rasulullah SAW? Nah, itu jima itu ibadah. Tentunya tadi dengan niat yang bagus supaya dapat anak ini dididik dalam agama supaya kita meneruskan dakwah Rasulullah. Jadi keberlangsungan bersambung dakwah Rasulullah itu. Kedua, kenapa alasannya jima itu berpahala? Ini jima lah, bukan zina. Kalau zina itu kan bukan pasangan yang halal. Ini jima, ini pasangan yang halal. Mencari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak umat yang berkualitas, yang kelak akan dibanggakan pada hari kiamat di hadapan umat-umat lain. Jadi menghimpungi Nabi, karena ada Nabi bersabda, aja Nabi, menikahlah kalian, karena aku nih bangga dengan banyaknya umat. Jadi umat yang dibanggakan Nabi itulah umat yang berkualitas, umat yang berkualitas jiwa, menang buntat kan dibanggakan Nabi. Nah, oleh karena itu tergantung mama abahnya kalau membawa anak ini kemana. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir hal yang suci. Maka terserah mama abahnya, hendak diyahudiakannya anaknya jadi Yahudi, hendak dinasraniakannya jadi orang Kristen, hendak dimajusiakannya jadi orang Majusi, hendak diislamkannya jadi orang Islam, tergantung mama abahnya kemana membawa. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai orang Islam hendaklah kita membimbing anak kita, mendorong anak kita supaya menjadi orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang soleh, supaya menjadi orang yang berkualitas. Nah, sehingga dibanggakan Nabi umat yang berkualitas itu. Ketiga, kenapa jima itu menghasilkan pahala atau dikatakan ibadah? Karena mencari keberkahan dari sisi Allah. Sebab doa anak soleh sesudah orang tua meninggal sangat besar nilainya. Amun mama abahnya tuh belum meninggal, mungkin belum merasakan lagi nang manfaat doa anak soleh ini. Biasanya nang merasakan manfaat doa anak soleh itu pas sudah mati, pas sudah dikubur, hanya merasakan tak mama abahnya nih. Nah, sebagai jariah, pahala jariah, pahala yang mengalir terus, atau dalam kurung pensiunan pahala. Nah, jadi dengan sebab menikah lalu dapat anak, lalu anak dididik jadi anak yang soleh, maka mama abahnya meninggal dunia, anak soleh ini walaupun kada diniatakannya lah, apalagi diniatakannya. Contoh misalnya anak soleh ini mengerjakan kebaikan, contoh menuntut ilmu agama, maka mama abahnya di dalam kubur dapat pahala juga. Apalagi diniatkannya, ya Allah, Allah nuntut ilmu agama nih, sampaikan pahalanya, bagi-bagikan pahalanya kepada mama abah ulun di kubur. Apakah lagi kayak itu? Sedangkan ini mengerjakan kebaikan aja tuh kada diniatakannya kepada mama abahnya. Yes, iya, mama abahnya dapat pahala. Kenapa jadi kayak itu? Karena anak itu sebabnya dari mama abahnya, Pak. Mama abahnya, Bang. Lalu sebab ada anak. Nah itu, Bang. Ada disebutkan dalam riwayat, ada seorang suami istri. Seorang suami istri ini menikah lalu hamil lah anaknya, ya anaknya jadi bininya hamil bininya,
sekalinya nang laki ini meninggal dunia. Artinya janda nih, nang bininya janda. Nah, pas mamanya ini melahirkan yatim, artinya yatim. Nah, abahnya ini kisahnya dikubur tuh disiksa. Tahu entah dosa apakah? Dosa apakah disiksa dan dikubur. Lalu nang bininya nih, nang janda ini, nang bisi anak yatim ini, dilajarinya kah, nang melajari Al-Quran atau dimasukkannya kah ketika Al-Quran. Lalu nang anak nih bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, belum lagi alif batasa, belum lagi Fatihah, belum lagi Quran, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia lalu kisahnya jar Allah Ta'ala ampih menyiksa kuitannya nang dikubur tadi, abahnya tadi. Ampih menyiksa. Berkat apa? Berkat anaknya nang halus ini bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim ajarnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jar kada purun menyiksa seorang ayah yang anaknya membaca nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maha penyayang Allah. Kada pantas ya aku ya Allah Ta'ala maha penyayang ini menyiksa abahnya, sedangkan anaknya menyebut namaku maha penyayang. Kan hanya Bismillahirrahmanirrahim lah. Anaknya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah diangkat siksa abahnya dikubur. Nah, itu manfaat anak yang saleh, anak yang bisa baca Quran. Apalagi ditahlilkannya setiap malam, dihadiahkannya setiap 4 tahun mama abahnya. Nah, itu untung mana orang diisi anak saleh ini. Setiap inya mengajarkan kebaikan, inya dapat pahala abah mamanya dalam kubur. Keempat, kenapa jima itu dikatakan ibadah? Nah, karena mencari syafaat. Artinya syafaat daripada anak seandainya anak itu mati lagi halus. Mencari syafaat sebab kematian anak yang kecil. Jadi kita boleh diisi anak umurnya panjang, sehat walafiat, alhamdulillah. Misalnya meninggal waktu lagi halus, alhamdulillah juga. Kada ada rugi, kenapa? Manfaatnya inya akan memberikan syafaat kepada kita. Ada orang bisi anak, tempat meninggal, dia halus meninggal terus. Oh, banyak tuh memberi syafaat. Dia terus sedih, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Sebab kematian anak yang kecil. Sedangkan orang tuanya ridha atas musibah yang menimpa dengan syarat mama abahnya ridha dengan takdir Tuhan. Nang mengambil anaknya waktu kecil, maka anak yang mati itu kelak akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Beri syafaat. Kalau padahal misalnya orang tuanya ini apa nang diandalkan, tapi ada bisi amalan diandalkan masuk surga, tapi berkat anak nang mati lebih halus, maka anak itu mengirim mama abahnya supaya masuk surga. Kemudian terus judul bab berikutnya, larangan melihat wanita lain. Maksud wanita lain ini wanita yang bukan mahram. Haram artinya larangannya lah, berarti haram kan. Melihat wanita lain adalah dilarang agama. Menjenaki, memandang, dilarang dalam agama. Demikian sebaliknya, artinya bebinian haram juga menjenaki laki-laki yang bukan mahram. Sama juga sebaliknya, laki-laki yang bukan mahram haram juga menjenaki perempuan yang bukan mahram baginya. Nah, itu.
sama-sama haram. Ini kalau belum menikah. Yang sudah menikah kayak bini kita, kan kita malah dapat pahala ya Allah saling memandang. Ini maksudnya bukan mahramnya dan belum menikah keduanya. Maksudnya ada suami istri. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini dalilnya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Surah Al-Ahzab ayat 53. Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maksudnya istri-istri Nabi, ini hubungan sahabat nih, apabila meminta atau bertanya kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir, berdinding. Nah makanya berdinding, kalau beginian boleh aja pengajian 4 malam Sabtu lagi dinding ke belakang. Cuman lah ini ulun sebagai kritikan dia bang sedikit malam apa kita acaraan Isra Mi'raj. Nah, malam Selasa lah dibuka beginian dindingnya. Nah itu sehingga balik lihatan lah. Orangnya dibuka. Musa ada di dindingnya itu kan orang mandak di dinding itu sudah berdinding. Mau dibuka tuh terus berdinding kali. Nah itu nggak mau buka dindingnya, kelihatan nam sudah. Nang bebinian melihat lelakian melihat bebinian, nyatanya bebinian melihat lelakian. Jadi lah lelakian nang bebinian ini bagus berdinding. Nang didengarkan ceramah Habib Yola, suara sirit Yola, ada penting ya melihat mau sirit. Nah lebih baik pian bebinian yang mencangangi laki pian daripada mencangangi laki-laki yang bukan mahram. Timbul naksir gitu menceramahnya. Nah, jadi berdinding, bagus berdinding. Kalau guru semompo itu sidin hari dawala pengajian sidin nang bercampur kan. Begini khusus beginian Sabtu ya Allah. Lakian khusus lakian hari Ahad, hari Kamis. Nah, mun kita ini ada bapak kita ini orangnya sedikit juga ada banyak. Tapi bagus berdinding. Lalu masjidnya genol juga. Jauh juga. Amun kada berdinding ya gina balik lihatan gina. Pececangangan gina. Nah, itu kan dosa mata gina. Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Kemudian dalil yang berikutnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad. Kepada siapa katakan? Sampaikan, katakan ilmu ini kepada orang laki-laki yang beriman, kepada bubuhan lelaki yang beriman. Hendaklah mereka laki-laki yang beriman menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Maksudnya menahan pandangannya ini jangan memandang kepada yang haram, jangan memandang kepada perempuan yang bukan mahram, dan memelihara kemaluannya. Ini mata lawan kemaluannya mengontak. Bila mata mencangangi lalu timbullah syahwat, lalu di bawah kita bergerak. Nah itu betul. Nah kalau orang kawan menahan pandangannya, insya Allah dia akan bisa memelihara kemaluannya. Tapi kalau dia kada pandai memandang, menjaga pandangannya, inya kada kawa memelihara kemaluannya. Karena mata lawan kemaluan itu mengontak. Dengan sebab melihatlah lalu kajong nang di bawah. Nah,
Dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka orang beriman. Itu lebih terhormat. Orang yang pandai menjaga pandangan, kadang menjenaki bebinian, itu lebih terhormat, lebih suci. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kita toleh kadang mandang harinya Tuhan menyirit sedikit, Tuhan tahu siritan mata kita tuh, atau betukup tapi ranggang Tuhan tahu perbuatan kita tuh. Nah, katakanlah kepada wanita pulang yang beriman, hendaklah mereka bebinian yang beriman menahan jiwa atau memalingkan pandangannya daripada memandang laki-laki yang bukan mahram dan itu bukan suaminya, dan memelihara kemaluannya. Matanya dijaga, kemaluannya dijaga. Orang kawam menjaga matanya, insyaallah terpelihara juga kemaluannya. Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Amunnya talihat kada apa, talihat jalan biarnya. Saya melihat acil misalnya, acilnya seksi, talihat batu paling akan di pandangan. Kadang nang berendam atau membeli pulang, itu dosa. Mun kada dilihat mubazir ya, akhirnya istilah mubazir kalau haram tuh, nya mubazir itu dia lah apabila halal dilihatkan ini itulah malam Jumat, nah bangkangan sudah dilihatkan mubazir karena itu halal. Bini itu, nah jadi bini ulun sudah siap sudah, nah dibantai oleh pian. Kita misalnya aku hendak membaca Quran ke sejus lagi, nah itu mubazir tuh. Itu halal dicuekin mubazir. Tapi kalau haram ini kan itu istilah mubazir gitu. Makanya hendak dilihati ya haram ya. Kada dilihati mubazir itu salah itu. Mubazir itu nang halal, dilihatkan mana haram itu. Saya ada istilah mubazir itu. Tinggalkan aja nah haram itu. Nah, jadi kalau talihake ya Allah paling akan lagi. Nah, ada apa? Yang pertama itu ada berdosa, asal jangan berendam. Dalam kaitan larangan melihat wanita itu ada pula hadisnya di atas. Jadi kan Quran dah dalilnya ini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisan. Faman tarakaha khaufan minallahi ta'ala a'tahu Allah ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Yang artinya memandang, menjenaki wanita lain maksudnya wanita yang bukan mahram, bukan istrinya, bukan budak perempuannya, pokoknya nang haram dipandang tak. Termasuk pacar itulah atau tunangan itu belum halal lagi. Ini ada sebagian orang dikiranya pas sudah bertunangan tuh boleh belum membonceng anak orang, belum menikah lagi, bertunangan aja. Nah sudah baratang sudah, cuman belum nikah, lalu bertukaran cincin kan misalnya. Lalu misalnya lelaki ini kisah nang kayak rumah sendiri, mengiau nang anu tuh mama belum lagi jadi mama, belum angkat nikah. Majar ulun nano bawa dulu anak pian dia nang mamanya akun juga bawa aja itu tunangan ikam juga ujar. Itu berdosa tuh mama abahnya dah. Karena belum akad nikah. Nah jadi walaupun bertunangan belum akad nikah kada boleh menjapai, kada boleh memandang, apalagi membonceng pengandalan tunanganku ini sudah bertunangan ini juga ya. Nah itu boleh tetap. Jadi bertunangan itu dosa kan berlawas lah, bertunangan itu seminggu gitu, bertunangan terlalu lawas bertahun-tahun gitu. Taguin yang haram terus sudah, namun kayak pacaran namanya. Nah, memandang wanita lain bagaikan panah beracun dari panah iblis.
Jadi bila kita tuh memandang akan perempuan yang bukan mahram, berarti kita sudah kena panah iblis. Kita sudah kena panah iblis, sudah kena perangkap iblis. Panahnya beracun Allah. Maka barang siapa meninggalkan memandang wanita lain karena takut kepada Allah, saya kita berjalan ada beginian katanya leh. Maka ini bujang muas banget. Mengkawa kita menundukkan pandangan kita karena takut kepada Allah lah. Ini karena takut kepada Allah, bukan karena supaya dipadahkan alim. Ya ada juga lelaki yang ini sudah di lain tempat menjanah gimana mir, cuma ketika perselisihan opinian itu kisah menundukkan supaya apa? Supaya dipadahkan oleh binian itu aku nih alim, aku nih menjaga pandangan, supaya binian itu naksir atau kagum mau aku lain itu niatnya. Karena manusia. Jadi ini dasar karena takut kepada Allah. Niscaya Allah memberikan kekuatan iman kepadanya, yang keimanan itu bisa dirasakan kemanisannya di dalam hati. Orang kawan menjaga pandangannya daripada memandang yang haram, itu akan diberikan lama manis iman di dalam hatinya. Dia akan merasakan lama manis iman di dalam hatinya orang yang mampu menjaga matanya itu. Nah, sejalan dengan keterangan Rasulullah di atas, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam telah bersabda juga. Nah, baca Nabi Isa, iyyakum wan nazrata fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Takutlah kamu dari memandang wanita lain, karena dengan memandang itu dapat menumbuhkan syahwat di dalam hati. Iya, syahwat hendak nitoh. Dan cukuplah memandang wanita itu sebagai sumber fitnah. Jangan sebab melihat memandang kepada itu sudah kita dapat fitnah sudah. Akhirnya kita tak ganang, tak coba ke rumah ngomong asal ini yang tadi ya. Sahabat Sa'ad bin Jubair menerangkan, dia bagus bagaimana di rumah aja mau ada jauhnya, nggak ada nomor apa-apa. Hari pulang di rumah, api pulang lagi udah buka TikTok aja berjoget. Ya ulang melihat sama aja juga ngarannya. Sahabat Sa'ad bin Jubair menerangkan bahwa fitnah bagi Nabi Daud, panjang kisahnya lah. Ini situ lah, panjang kisahnya lah. Ini situ mudah-mudahan kita seberatan diampuni dosa-dosa kita, doa batin seumur hidup, dan dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga, muslimin muslimat, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala penyakit kita baik penyakit zahir dan batin diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya penyakit disembuhkan Allah taala, yang garing disembuhkan Allah taala, yang punya utang dilunaskan Allah taala utangnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW, masuk surga di ghairi hisab, surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna wa ahla baitina wa ahla qaryatina wal muslimin at-tawbah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa ikhlasan niyyah wa husnul khatimah wa as-sihah wal 'afiyah was salam wal barakah wal nusrah fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.